Nggak ada, Ustaz. Cuma Naila, cuma Bilqis saja. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai ya. Sama Mbak Samil lagi. Mas Samil sama Mbak Bilqis. Nggak apa-apa berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, seperti biasanya agar belajar kita diberkahi oleh Allah, kita mulai dulu belajar kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pertemuan kemarin kita telah belajar tentang sumber energi panas dan perpindahan panas. Betul ya? Nah, kan kemarin ada 3 sumber ini perpindahan panas, yaitu ada konveksi, konduksi, dan radiasi ya. Masih ingat kan ya? Kalau konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa disertai perubahan zatnya. Kalau konveksi itu perpindahan panas dengan disertai perpindahan zatnya. Contohnya pada zat cair dan gas. Nah, kalau radiasi adalah perpindahan panas tanpa apa? Tanpa perantara. Betul ya, seperti panas sinar matahari yang bisa kita rasakan. Atau ini ya, ketika perpindahan panas bisa digambarkan dalam satu gambar ini. Nah, oke, sekarang adalah kita masuk pada energi bunyi anak-anak. Nah, ini menarik ini ya. Baik. Kita mulai ya. Kita setiap hari ya pasti mendengar yang namanya bunyi-bunyian ya. Berbagai macam bunyian itu pasti kita dengar ya. Kalau pendengaran kita itu bekerja dengan baik ya. Indera pendengaran kita itu apa? Telinga ya. Ustaz, memang ada yang indera pendengarannya itu nggak sehat ya. Ya ada ya. Mungkin sedang diuji oleh Allah, mungkin kena penyakit tuli, jadi tidak bisa mendengar. Nah, jadi bunyi-bunyian itu kan ada berbagai macam ya. Ada yang bunyi-bunyian itu suaranya lirih, suaranya keras, kemudian enak didengar, kemudian ada yang tidak enak didengar, berbagai macam hal kan ya. Nah, kemudian di dalam Quran surat Yasin ya, ternyata juga disebutkan tentang apa anak-anak, tentang bunyi. Ya. Ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan atau bunyi saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Nah, di sini Al-Qur'an anak-anak itu menggambarkan bunyi itu dengan kata soihah. Nah, kata soihah ini awalnya berarti bunyi yang keras, bunyi ya, yang keluar dari kerongkongan untuk meminta pertolongan atau menghardik. Jadi kayak, "Oi," gitu ya. "Hei," kayak, "Oi," gitu ya mungkin ya. Kayak suara menghardik kan gitu ya. "Oi," gitu kan. Nah, itu soihah. Nah, kemudian Al-Quran itu menggunakan kata tersebut dalam arti bunyi yang diakibatkan oleh gempa atau halilintar. Nah, sementara ulama memahami kata tersebut di sini dalam arti teriakan malaikat Israfil ketika ia meniupkan sangkakala, yang saat itu juga menurut Quran Az-Zumar ayat 68. Jadi soihah awalnya itu digunakan untuk bunyi yang keras ya, atau kata-kata untuk bergadik ya. Mil, sambil. Hei, nah gitu ya. Nah, di Al-Quran itu
dipakai untuk apa? Untuk menggambarkan sebuah bunyi yang sangat keras yang dapat mengakibatkan gempa atau halilintar. Artinya apa? Artinya kiamat. Ya. Dan kiamat itu kan adalah tanda-tanda besarnya, yaitu ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Anak-anak percaya ada hari kiamat? Percaya? Percaya ya. Nah, di Quran surat Az-Zumar ini anak-anak juga disebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Nah itu, ditiupnya sangkakala ya, sebuah peristiwa yang sangat-sangat maha dahsyat ya, yang itu mengakhiri kehidupan manusia, kemudian masuk pada kehidupan kehidupan akhirat ya, hari perhitungan. Nah, begitu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu juga disinggung tentang bunyi. Baik, sekarang kita masuk ya selanjutnya. Nah, hal ini mendorong ini ya, ini salah ketik ya, mendorong kita untuk mengkaji ayat-ayat tentang bunyi dan menggali lebih dalam untuk mengetahui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bunyi itu juga ada bunyi itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumber energi bunyi sekarang ya. Kita masuk nomor 1. Kita dapat mendengar bunyi dari alat musik. Ini contohnya alat musiknya. Alat musik akan mengeluarkan bunyi jika dimainkan. Dalam keadaan diam, alat musik tidak mengeluarkan bunyi. Apa yang sesungguhnya terjadi pada saat alat musik dimainkan sehingga dapat timbul bunyi? Nah, ini anak-anak dapat melakukan ini ya, kegiatan 5. Menggunakan kaleng bekas dan karet gelang, kemudian rentangkan karet gelang dipanjangkan, kemudian hingga sampai kencang ya karetnya, kemudian dipetik, coba dipetik. Nah, kemudian apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian coba nanti bisa dilakukan gitu ya. Dan juga pada saat kita bicara ini ya, insya Allah semua bisa bicara ya, alhamdulillah. Pita suara yang terdapat di dalam tenggorokan kita bergetar ya. Jadi ini di dalam mulut kita atau kerongkongan kita ya, atau tenggorokan gitu ya, itu terdapat pita suara yang setiap kita mengeluarkan suara itu pita suaranya bergetar. Nah, coba Rabah, coba sekarang dipegang tenggorokannya, ini gulunya apa ini, lehernya dipegang terus ngomong sesuatu wes, apapun pasti akan terasa getar. Coba dipegang terus ngomong gitu. Apa? Saya izin jagain adik. Ya, sambil didengarkan kan nggak apa-apa. Sambil jagain, sambil suaranya Ustadz Izhar didengarkan ya. Ya. Oke. Dan kemudian sama ini ya, dengan kita memetik gitar ya.
Apabila kita petik dawainya, maka dawai bergetar. Getaran dawai inilah yang menimbulkan bunyi. Jadi senar gitar atau dawai gitar ya, bahasa Indonesianya. Senar gitar atau dawai gitar itu ketika kita petik itu senarnya itu bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Contoh lainnya ada gong yang dipukul dan bunyi seruling yang ditiup. Bunyi-bunyi tersebut dihasilkan oleh getaran. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, jadi bunyi itu timbul dari hasil getaran. Bunyi apapun ya, mungkin kayak batu gelundung itu kan dari getaran juga ya. Terus kemudian hampir semuanya ya. Nah, mana nih? Sekarang ini anak-anak ya, coba perhatikan ini agak mana tadi ini. Jadi getaran bunyi itu merambat ke segala arah. Jadi merambat ke semua arah sebagai gelombang, persis seperti gelombang air. Jika kita melempar batu ke air yang tenang, maka gelombang air bergerak ke segala arah. Jadi seperti genangan air atau air dalam ember ya anak-anak ya. Ini contohnya ya. Nah, ketika anak-anak itu melemparkan batu ke sini, pasti akan menimbulkan gelombang ya. Gelombang air yang kemudian itu ke segala arah, menyebar ke segala arah. Nah, bunyi itu diibaratkan sama dengan itu tadi. Nah, selanjutnya makin jauh dari tempat batu jatuh, ketinggian gelombang makin rendah. Demikian pula dengan bunyi. Makin jauh dari sumber bunyi, bunyi terdengar makin lemah. Ya, jadi sama. Kalau gelombang air dari jatuhan batu tadi, kalau yang dekat dengan jatuhan batu itu gelombangnya tinggi, tapi semakin jauh dari sumber jatuhnya batu tadi, itu gelombangnya kan semakin rendah. Jadi sama dengan bunyi. Jadi semakin jauh dari sumber bunyi, maka ya bunyinya juga semakin lemah. Oke. Ini Mas Habibi ya? Assalamualaikum Mas Habibi. Nah Mas Habibi, Ustadz minta tolong ya, biar belajarnya itu apa bagus dan barokah. Boleh untuk pakai sarung dulu, boleh enggak? Oh belum masuk audionya ya. Mana chat? Nah, kita tunggu Mas Habibi untuk menjoinkan audionya ya. Nah, mungkin sambil menunggu juga ya. Jadi di sini ada gambar ya, nah ya. Jadi ada gambar penggaris yang kemudian ditindih dengan beban atau batu dan sejenisnya. Kemudian diletakkan di ujung meja seperti ini.
Ya, Mas Habibi, gimana? Sudah bisa menjoinkan? Oke, sambil nunggu Mas Habibi ya. Nah, jadi untuk info lagi ya, ketika kita belajar online, seperti peraturan yang kemarin ya kita harus pakai seragam, dan kemudian yang paling penting itu adalah menutup aurat ya. Ini Mas Habibi masih belum nyambung audionya. Nah, kita lanjutin dulu ini ya. Jadi di sini satu lagi, jadi di sini tadi ada penggaris, kemudian diletakkan di ujung meja, dan kemudian di apa ini? Ditindih ya dengan sebuah beban. Kemudian percobaan ini itu bisa untuk digambarkan yang namanya gerakan satu kali gerakan bolak-balik ya, satu kali gerakan bolak-balik. Nah, itu namanya satu getaran. Tadi kan bunyi itu kan bisa timbul itu karena adanya getaran. Nah, sekarang getaran itu apa sih? Nah, disebut dengan satu getaran itu adalah satu kali gerakan bolak-balik. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya eh, bisa seperti sekarang ini. Gemu, audionya di Zoom bisa di-joinkan di pojok kiri. Nah, Assalamualaikum. Gak bisa. Halo. Ini Mas Habibi tadi nelpon di WA ya. Bentar. Biar Ustadz bantu. Kasihan mungkin baru pertama kali pakai Zoom. Zoomnya di-joinkan audionya di pojok kiri bawah, lalu klik lagi atasnya yang Nah, kita kembali ke gambar ini ya. Jadi gambar tadi kan sudah ya, ada penggaris, meja, sama beban. Kemudian kita bergerak ya. Kemudian kita gerakkan ujung penggaris yang di ujungnya itu loh. Jadi gitu ya. Kurang lebih suaranya gitu. Gitu kan ya. Nah, gerakan penggaris itu bergerak dari titik A, B, C. Bentar. Ya. Penggaris tersebut bergerak dari titik B gitu ya. Awalnya kan B ya. Kemudian diginikan penggaris. Ini ada penggaris, kemudian diginikan kan jadi ding 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 seperti ini ya.
Nah, itu kan dia bergerak dari titik B ke A, kemudian ke B lagi, lalu ke C, lalu kembali lagi ke B. Nah, satu kali getaran penggaris dari B kembali ke B lagi setelah melewati A dan C itu disebut sebagai satu getaran. Nah, jadi kalau sama dengan yang lainnya, misalkan ini ya. Bentar. Kan set ada kabel atau pendulum ya. Jadi kalau digerakkan ke sini, dia gerakan ke sini, nah ini sudah satu getaran. Dari sini ke sini, kembali lagi ke sini itu satu getaran. Atau dari sini ke sini, kembali lagi ke sini, itu satu getaran. Ya, nah, nggak kelihatan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu satu getaran. Nah, seperti ini tuh itu masuk di ilmu fisika gitu ya. Ya. Audionya udah bisa ya? Udah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk lanjut belajar Mas Habibi, sepertinya tadi Ustadz masih lihat pakai celana pendek ya tadi ya? Iya. Nah, pakai sarung atau pakai celana panjang ya, biar barokah. Oke, Pak Ustadz. Nggih. Nah, jadi itu ya tentang getaran. Ini Mas Syamil atau IPA ya, Pak? Mbak Bilkis, ada yang mau tanya dulu dari sini? Ini materi IPA ya, Pak? Nggih, Bisa di sini. Oh, iya. dari IPA. Oke, sambilnya malah push up ini. Wih. Oke. Ini ya. Bisa kembali kemudian disimak. Kita lanjutkan. Jadi tadi yang namanya getaran ya. Jadi getaran itu adalah gerakan ya. Gerakan dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Itu namanya satu getaran. Ya, setelah ini. Jadi B ke A, ke C, kemudian kembali lagi ke B. Nah, itu namanya satu getaran. Nah, banyak getaran yang terjadi dalam satu detik disebut kekerapan atau frekuensi. Nah, biasanya menggunakan kata frekuensi di sini ya. Jarang banget kita menggunakan kata kekerapan. Kalau kekerapan ini bahasa Indonesia. Nah, frekuensi ini bahasa Inggris yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi frekuensi. Kita gunakan ini nanti ya didalami ketika kita sudah SMP ya anak-anak ya atau MTS. Nah, satu getaran per detik disebut 1 Hz ya. Jadi satu getaran per detik itu disebut dengan 1 Hz atau dilambangkan dengan Hz. Contohnya, lebah mengepakkan sayapnya dengan frekuensi 150 Hz. Artinya apa? Artinya sayap lebah melakukan 150 kali getaran tiap detiknya. Jadi ini apa? Getaran lebah ya. Jadi dalam satu detik saja itu lebah mengepakkan sayapnya 150. Cepat sekali berarti. Gitu ya. Nah, jadi itu 1 Hz. Jadi kalau 150 Hz berarti 150 kali getaran tiap detiknya. Atau kalau 80 Hz berarti berapa kali setiap detiknya? Kalau 80 Hz berarti 80 kali getaran tiap detiknya. Oke. Dan bunyi yang frekuensinya teratur itu disebut dengan nada. Nah,
Kalau bunyi yang tidak teratur namanya desah. Ya. Ya, sebentar ya anak-anak ya. Ustadz jaga toko juga ini, ada yang beli. Sebentar ya. Bu, sini Bu. Bu, mana Ibu? Bu. Oke, maaf ya. Kita lanjutkan masih tentang gelombang bunyi. Bunyi itu ya ada yang dapat didengar oleh telinga manusia dan ada yang bunyi yang tidak dapat atau melebihi kemampuan dari telinga manusia. Kalau bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia itu adalah bunyi yang getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, itu yang dapat didengar oleh manusia. Bunyi yang jumlah getarannya antara 20 sampai 20.000 Hz itu disebut dengan audiosonik. Disebut dengan apa? Audiosonik. Ini ya, audiosonik. Kemudian bunyi yang getarannya kurang dari 20 Hz disebut infrasonik. Jadi kalau di bawah 20 Hz itu namanya infrasonik. Berarti bunyinya itu lemah sekali ya, atau lirih ya, irih kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Maduranya apa ya, nggak tahu ya. Kemudian bunyi infrasonik ini didengar oleh hewan tertentu, misalnya jangkrik ya. Hewan-hewan kecil serangga itu bisa mendengar bunyi-bunyi infrasonik atau bunyi yang lirih itu ya, di bawah 20 Hz. Adapun bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 Hz itu disebut dengan ultrasonics. Jadi manusia itu kalau mendengar seperti ini itu bisa menyebabkan telinganya pecah ya mungkin ya kalau keras sekali. Ya. Nah, bunyi ultrasonik juga hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya lumba-lumba dan kelelawar. Walaupun dapat menangkap bunyi dengan getaran 20-20.000 Hz, telinga kita lebih peka terhadap bunyi dengan frekuensi sekitar 1000 Hz. Ini adalah tingkat frekuensi pada percakapan biasa. Seperti ini ya. Ini adalah getaran 1000 Hz. Saat berbisik, suara kita dapat mencapai 50 Hz. Sementara saat berteriak dapat mencapai 10.000 Hz. Nah, itu adalah getaran ketika manusia itu berteriak, ngomong, dan berbisik. Itu ya, jadi ada audiosonik yang bisa didengar oleh manusia, ada infrasonik yang itu dapat didengar oleh hewan-hewan serangga, contohnya jangkrik dan semacamnya. Kemudian ultrasonik di atas 20.000 Hz. Itu didengar oleh lumba-lumba, ya, kelelawar dan kelelawar. Nah, gambarnya ini anak-anak ya. Ada yang namanya amplitudo ya. Amplitudo, bentar. Ini ya. Dalam kejadian sehari-hari, kita sering mendengar bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Bunyi yang kuat itu disebut sebagai bunyi yang keras. Bunyi yang kuat ditimbulkan oleh getaran yang kuat, sedangkan bunyi yang lemah ditimbulkan oleh getaran yang lemah. Gitu ya.
Nah, pada waktu kita memetik dawai atau senar gitar secara perlahan-lahan, bunyi yang dihasilkan terdengar lemah. Sebaliknya, jika dawai itu kita petik dengan kuat, maka akan dihasilkan bunyi yang kuat pula. Gitu ya, paham ya? Jadi genjrengannya itu kalau kalau pelan ya suaranya pelan, kalau keras suaranya juga ikut keras. Kemudian dawai yang dipetik secara perlahan mempunyai simpangan kecil, berarti amplitudonya kecil. Dawai yang dipetik secara kuat mempunyai simpangan yang besar, berarti amplitudonya juga besar. Nah, amplitudo itu apa? Amplitudo ialah simpangan terjauh dari kedudukan kesetimbangan. Wah, ini bahasanya terlalu tinggi ya, saya sederhanakan. Kedudukan keseimbangan adalah kedudukan Anda ya, kedudukan kita pada saat tidak bergetar ya. Jadi nantilah kita bahas sambil gambarnya. Makin besar amplitudo maka suara yang dihasilkan makin keras. Jadi kuat lemahnya bunyi sangat tergantung pada amplitudo getarnya, Sedangkan tinggi dan sedangkan tinggi dari nada bunyi ditentukan oleh frekuensinya. Nah ini ya, jadi amplitudo. Jadi amplitudo ini anak-anak, ini kan ada getaran ya. Ini kan ada gelombang. Jadi gelombang bunyi itu biasa digambarkan dengan seperti ini. Naik turun seperti gelombang Gelombang laut ya, gelombang air. Jadi yang namanya amplitudo rendah atau yang suaranya rendah itu berarti memiliki amplitudo atau titik. Ini kan titik kesetimbangan ya, yang tengah ini ya. Ini ada garis ya. Yang kecil ini, yang ini kan di sini juga ada. Nah, ini adalah titik kesetimbangan. Nah, dari sini ke sini itu amplitudo ya. Jadi yang puncak gelombang sama lembah ini ya. Ini kan ada puncak, ada turunan ya. Nah, jadi jarak antara turunan sampai ke puncak itu namanya amplitudo. Ya. Gambaran amplitudo. Nah, amplitudo rendah dari bunyi yang lemah seperti ini. Kalau yang bunyinya tinggi, gelombangnya makin tinggi. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Semua getaran benda yang dapat dihasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi gitu, kesimpulannya yaitu bunyi itu dihasilkan oleh getaran, baik suara kita, oleh itu digetarkan oleh pita suara kita. Atau getaran kita, suara gitar itu dari getaran senarnya. Atau getaran meja. Nah ini kita tabu-tabu meja ini. Nah itu akibat dari getaran juga, getaran meja yang dihasilkan dari pukulan Ustadz Izhar. Nah, ini karena waktunya sudah habis ya, kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pekan depan. Nanti tugasnya mungkin bisa ini ya. Tugasnya adalah bisa mempraktekkan ya. Atau tugasnya adalah menciptakan bunyi-bunyian ya. Entah itu menabuh gendang, menabuh meja atau yang lainnya, atau teriak ya. Pokoknya gimana bisa itu menimbulkan bunyi-bunyian. Itu ya tugasnya ya. Nanti boleh direkam kemudian dikirim ke Ustadz Izhar. Nah, mudah kan? Udah. Nah, Mas Habibi, selamat bergabung ya. Jadi tadi belum perkenalan ya. Di ini. Ya. Ini yang berkacamata. Namanya adalah Ustadz Izhar. Kemudian ini ada 2 teman yang lainnya. Sebenarnya temannya Mas Habibi satu kelas itu ada 8 ya. 9 dengan Mas Habibi. Yang pertama, ayo Mil, kenalan Mil. Aktifkan Mil, suaranya Mil. Gimana ngomongnya, Ustaz? Ya kenalan, gimana kalau kenalan? Kenalan sama Mas Habibi tuh. Perkenalkan, namaku Izudin Camil. Dipanggil Camil.
Oh ya, itu ya Mas Amil. Terus Habibi, kenalan ganti sama Mas Amil, sama teman-teman yang lain. Coba. Kenalkan nama saya Ahmad Habibi Maulana Akbar, dipanggil Habibi. Dipanggil Habibi ya. Sebelumnya sekolahnya di mana? Di Bali katanya ya. Ya, Iya. Oh, alhamdulillah ya. Sekarang di Jember. Heeh. Dan masuk ke Alami. Terus ini ada satu lagi, Mbak Bilkis namanya. Mbak Bilkis ini tadi lagi jagain adiknya. Mbak Bilkis, dengeran enggak? Nah, coba perkenalan dong. Ya, ayo Mbak Bilkis, perkenalan. Ada teman baru nih. ya Pak Ustadz. Ya, perkenalan. Nama saya gitu loh. Ada teman baru nih. Ya, satu wakili aja ya. Ini namanya Mbak Bilkis ya. Kemudian ada yang teman yang lainnya. Kalau yang aulat, yang laki-laki itu ada Danis, ada Hizam, terus ada Khiar ya. Jadi lakinya ada 5 sama Mas Habibi. Terus banatnya atau perempuannya itu ada Mbak Bilkis tadi, terus ada Naila, ada Mbak Fatimah, sama Kaila. Nah, nanti insya Allah kalau sudah masuk seperti biasa, nanti bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Nah, baik ya, anak-anakku semuanya, kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa La anta. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ini bukunya dibaca semuanya ya. Nah, Ya. dulu sebelum kita mulai belajar nanti. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh. Oke.